Halo guys, sekarang gua mau ngebahas tentang debt collector dan tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugas debt collector itu satu, mengingatkan jatuh tempo, biasanya lewat telepon, WA atau SMS. Contoh, selamat siang Pak, kami dari Finance X mengingatkan cicilan Bapak yang jatuh tempo tanggal 10. Follow up keterlambatan pembayaran, kalau udah telat beberapa hari mereka mulai lebih intens hubungin. Nah gitu guys, contoh di lapangan. Teruslah dia nelpon, satu orang, dua orang, tiga orang, terus nelponin. Nah terus dia nelpon terus. Kalau misalnya nggak ada pembayaran, masih nggak ada jawaban, baru pasti dia datang nih ke rumah, negosiasi dan cari solusi. Debt collector itu nggak langsung main tarik guys, biasanya nawarin solusi. Satu, bayar sebagian dulu. Dua, dijadwal ulang. Tiga, janji bayar tanggal tertentu. Contoh, kalau hari ini belum bisa lunas, minimal ada itikat baik dulu Pak, gitu. Penagihan lapangan, kalau lewat lama dan nggak ada respon baru turun ke lapangan. Contohnya datang ke rumah, ketemu langsung, cek keberadaan motor atau mobil. Terus penarikan barang yang dijaminkan, itu pun kalau udah sesuai prosedur. Ini yang sering disalahpahami ya guys ya, penarikan hanya boleh dilakukan kalau satu, sudah lewat jatuh tempo lama. Kedua, surat tugas. Ketiga, ada perjanjian yang dilanggar. Bukan asal rampas di jalan guys, jangan salah persepsi lah kalau ke debt collector itu. Terus laporan ke kantor setelah ketemu nasabah. Debt collector wajib bikin laporan hasil kunjungan. Wajib itu guys, wajib banget itu. Motor kredit telat 3 bulan, kolektor datang, ngobrol baik-baik. Nasabah jujur lagi kesulitan kerja, akhirnya disepakati bayar setengah dulu, sisanya dicicil ulang. Aman, nggak ada keributan. Nggak ada keributan. Banyak orang kira debt collector itu kerjanya cuma narik motor, narik mobil, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu guys. Tugas utama debt collector itu sebenarnya nagih dengan cara yang benar, mulai dari nelpon nasabah, ngingetin jatuh tempo, sampai cari solusi kalau nasabah lagi kesulitan bayar. Mereka nggak boleh asal marah, apalagi main rampas di jalan. Kalau sampai turun ke lapangan, itu biasanya karena udah berkali-kali dihubungi tapi nggak ada respon guys. Makanya kalau yang nggak punya utang itu di telepon itu harus udah ada respon guys. Faktanya banyak motor ketarik bukan karena galak, tapi karena pemiliknya menghilang. Jadi yang serem itu bukannya kolektornya, bukan debt kolektornya, tapi komunikasi yang putus. Gua pernah ikut satu penagihan yang bikin mikir, ternyata debt collector itu nggak selalu jahat guys. Jadi gini ya ceritanya guys, kita datengin rumah nasabah, ternyata orangnya lagi kena PHK, motor masih ada tapi uang belum. Bukan marah, debt collector malah duduk dengerin curhat dan atur ulang cicilan. Dan tahu nggak, yang bikin masalah justru bukan telat bayarnya, tapi karena nasabahnya sempat ngilang dan gak mau komunikasi. Kita datengin rumah nasabah, ternyata orangnya lagi kena PHK. Nah itu guys. Jadi inget guys, yang bikin masalah besar itu bukan utangnya, tapi diemnya. Makanya kalau yang punya utang, cicilan motor, mobil, rumah, ataupun itu harus ada komunikasi. Biar apa? Biar enak guys. Jangan terus-terus nyalahin debt collector itu galak lah, suka rampas lah, enggak guys. Kalau misalnya debitur ada itikat baik atau angkat telepon, di follow up di telepon itu ada angkat, ada komunikasi, kita nggak akan kayak gitu guys. Debt collector itu nggak akan kayak gitu guys, karena debt collector pun punya keluarga, pengen dapat penghasilan, banyak yang harus ditanggung di rumahnya. Sama manusia butuh uang dan butuh kerja gitu guys. Jadi jangan salah paham kolektor dan debt collector, dan jangan salah paham juga tugas-tugasnya debt collector itu kayak gimana ya guys ya. Ya gitu aja guys singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.